Assalamualaikum semuanya, masih bersama Sherly dalam program Ada Apa? Teman-teman gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Nah, ngomong-ngomong soal bahagia atau kebahagiaan, saya lihat akhir-akhir ini sering dapat pertanyaan melalui DM Instagram atau pertanyaan secara langsung mengenai gimana sih Kak Sher caranya bahagia. Sherly pribadi adalah orang yang meyakini bahwa ukuran dan standar kebahagiaan orang itu tentu berbeda-beda. Namun Sherly nggak bisa menampik juga bahwa makin kesini masyarakat kita banyak yang memandang bahwa bahagia itu berkaitan erat dengan materi, popularitas, kekayaan, dan seterusnya. Jadi sebetulnya bahagia itu dicari atau dibentuk? Sebelumnya Sherly mau tanya dulu nih, menurut teman-teman bahagia itu apa sih? Teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom komentar ya. Tapi yang harus sama-sama kita ingat, don't judge each other. Gak ada baiknya juga kita saling ngejudge kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Karena mungkin ada yang bahagia ketika kita bisa hidup dekat dengan keluarga, ada yang bahagia kalau kita punya jabatan atau profesi dan posisi tertentu. Nah, semua itu normal kok teman-teman. Namun, supaya kita bisa merasakan happiness secara lebih sehat dan valuable, Sherly dan tim udah nyiapin setidaknya 2 definisi atau pandangan ahli mengenai apa sih happiness atau kebahagiaan itu. Kathy Cherry dalam artikelnya yang berjudul What is Happiness menggarisbawahi bahwa happiness atau kebahagiaan pada dasarnya adalah perasaan senang dan puas yang melibatkan emosi positif. Sehingga menurutnya ada 2 kata kunci di dalam kebahagiaan, yaitu emosi positif dan kepuasan hidup. Nah, definisi yang kedua Sherly dan tim pinjam dari Sonja Lyubomirsky dalam bukunya The How of Happiness, di mana kebahagiaan didefinisikan sebagai pengalaman merasakan kesenangan yang membuat kita merasa bahwa hidup ini terasa baik, meaningful, dan berharga. Nah, dari 2 definisi tadi teman-teman, kita bisa sama-sama memahami bahwa kebahagiaan itu lagi-lagi adalah soal emosi dan gimana cara kita memandang hidup dengan cara yang lebih positif. Nah, materi, jabatan, kekayaan, dan seterusnya itu bisa jadi memberi nilai tambah pada kebahagiaan kita. And yes, namun yang harus kita akui adalah bahagia itu sendiri adalah tentang emosi positifnya, bukan tentang materi dan status sosialnya. Bagi mereka yang terbiasa jalan kaki misalnya, bisa naik sepeda pertama kali, bisa jadi sudah membuat mereka bahagia. Bagi mereka yang sudah terbiasa naik sepeda, naik motor bisa jadi membuat mereka bahagia. Bagi yang sudah terbiasa naik motor, naik mobil, dan memiliki mobil bisa jadi membuat mereka bahagia. Dan seterusnya. Namun setelah melakukan itu secara berulang-ulang, apakah emosi positif atau bahagia itu akan tetap kita rasakan? Dan salah satu critical question-nya adalah apakah bahagia itu artinya kita selalu terlihat euforia, tersenyum, dan tertawa saja? Menarik teman-teman, Kathy Cherry dalam artikelnya What is Happiness mengatakan bahwa bahagia itu nggak selalu ditunjukkan dengan euforia. Menurutnya, tanda bahwa kita bahagia itu minimal ada 3. Yang pertama, kita merasa tenang dan cukup dengan hidup kita. Karena orang yang merasa bahagia adalah mereka yang bisa menerima hidupnya seakan-akan itu adalah hidup yang memang mereka inginkan. Tanda yang kedua adalah kita bisa merasa emosi positif yang lebih dominan dibanding emosi negatif. Namun ini bukan berarti orang yang bahagia nggak pernah merasa sedih atau marah, kecewa ya. Karena marah, sedih, jengkel, kecewa, merasa kehilangan itu manusiawi. Namun bagi orang yang bahagia, emosi negatif itu hanyalah bagian kecil dari hidup mereka. Nah, tanda yang ketiga adalah kita merasa bahwa hidup ini baik-baik aja kok. Artinya, sebesar apapun masalah yang saat ini sedang teman-teman atau Sherly hadapi, maka itu nggak akan mengurangi porsi bahagia kita. Karena toh, apapun masalahnya, tentu ada solusinya. Dalam kondisi dan situasi apapun, sekolah, pekerjaan, pertemanan, percintaan, rumah tangga, kalau 3 hal tadi kita rasakan, bisa jadi sebetulnya kita bahagia. Namun kita tidak mengakuinya atau kita melewatinya begitu saja. Dan menariknya, bahagia itu sangat bisa kita ciptakan. We create it. Kita yang membuatnya, kita yang menghadirkan pikiran yang positif, kita yang menghadirkan rasa syukur itu, kita yang berterima kasih, kita yang memaafkan, kita yang menghargai, kita yang tetap melangkah kecil dalam proses mengejar target,
Karena itu semua bukti bahwa kita baik-baik saja, dan itu bukti bahwa kita tahu setiap masalah akan ada jalan keluarnya. Dengan kata lain, kita bukan fokus pada masalah dan segala keruwetannya, namun pada solusi yang masih bisa diupayakan dan dikerjakan. Jadi gimana teman-teman? Sering merasa 3 tanda bahagia tadi saat sedang memikirkan apa nih? Atau sedang melakukan apa? Teman-teman, setidaknya ada 3 alasan kenapa menjadi bahagia itu penting banget. Alasan yang pertama adalah merasa cukup. Kenapa bahagia itu penting untuk kita create, kita temukan, dan kita tumbuhkan? Ya, jawabannya agar kita merasa cukup. Kita merasa cukup bukan hanya dengan hidup kita atau materi yang kita punya, namun juga merasa cukup dengan diri kita. Terus apa hubungannya merasa cukup dengan bahagia, Kak Ser? Sadar atau nggak sadar teman-teman, saat kita tidak pernah merasa cukup, maka kita akan sangat mudah iri dengan pencapaian orang lain. Kondisi seperti ini rentan membuat kita terjebak pada satu perasaan yang mungkin terus-menerus merasa sedih, terus-menerus merasa gagal, kurang, dan merasa tidak layak mencapai apapun di dalam hidup ini. Dan ini dengan sendirinya akan berpengaruh pada bagaimana kita memandang diri kita. Semakin kita bahagia, semakin kita lebih bisa menghargai diri sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika kita nggak merasa bahagia, kita rentan memandang rendah diri. Dalam tahap ini, bukan nggak mungkin nih kita jadi suka ngebanding-bandingin diri dengan orang lain. Apalagi dengan maraknya sosial media. Bener nggak? Yang seringnya menjadi tempat pamer kebahagiaan antara satu orang dengan orang lainnya. Alasan yang kedua adalah menjadi mandiri. Be an independent person. Sadar nggak sih teman-teman bahwa saat kita nggak bahagia, maka besar potensinya kita menggantungkan diri kita pada orang lain. Mungkin beberapa dari kita mengalami hal ini. Bisa jadi Shirley, kita bisa merasa tidak bahagia jika tidak ada si A di dekat kita. Kita mungkin akan sedih jika si B meninggalkan kita, dan sebagainya. Perasaan seperti ini bisa jadi hadir karena ketulusan kita kepada mereka. Yes, namun mari mulai membatasi sesuatu agar tidak berlebihan. Karena bukan berarti kita harus menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, benar gak? Temukan kebahagiaan itu pada diri kita sendiri, sebab orang lain tidak akan selalu bersama kita, dan people change, manusia itu berubah. Kalaupun kehadiran orang lain memberi nilai tambah atas kebahagiaan kita, maka itu sah-sah aja. Hanya saja, kita juga harus logis bahwa kebahagiaan itu banyak banget sumbernya, dan banyak banget cara untuk membuatnya. Sehingga nggak selayaknya kita tergantung pada orang tertentu atau benda tertentu, status sosial tertentu, dan seterusnya. Dan alasan ketiga kenapa kita harus bahagia adalah karena happy life equal to healthy and wealthy life. Hidup bahagia ini ternyata membuat tubuh semakin sehat, teman-teman. Berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa ketika kita menemukan kebahagiaan atau merasa bahagia, sel-sel dalam tubuh kita bekerja dengan sangat baik. Ada hormon endorfin dan dopamin misalnya, yang bisa meningkat ketika kita bahagia. Dan kedua hormon ini yang bertanggung jawab nih, atau yang membuat tubuh kita bekerja dengan lebih baik. Nah, sementara dari sisi kesehatan mental, maka kebahagiaan itu membuat kita lebih mudah mengusir emosi negatif yang besar kemungkinan berdampak buruk pada diri kita. Alhasil, kita nggak mudah berlarut-larut dalam kesedihan, gagal, perasaan kehilangan, kecewa, dan seterusnya. Selain bikin kita sehat, kebahagiaan juga ternyata berdampak baik pada kesejahteraan hidup kita. Ya logikanya gini, saat kita merasa bahagia, maka emosi yang kita rasakan dan tampilkan sudah pasti emosi positif dong, benar nggak? Dengan begitu, kita lebih mudah menumbuhkan optimisme, semangat bekerja, semangat berkarya, punya percaya diri yang tinggi, sehingga secara perlahan kita bisa memperbaiki hidup kita ke arah yang lebih positif. Dan saya jadi ingat nih, negara Bhutan yang disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Dan dari salah satu liputan atau dokumenter yang Shirley dan tim tonton, itu juga ternyata berdampak baik ke kondisi kehidupan mereka, yang meskipun sederhana, namun tetap merasa cukup dan sejahtera. Nah teman-teman, melalui video ini Shirley dan tim ingin berbagi 5 tips agar kita lebih bahagia. We create happiness in ourselves. Yaudah yuk langsung aja. Tips yang pertama adalah do what we love. Lakuin apa yang memang kita sukai. Banyak yang bilang bahwa bahagia itu sederhana teman-teman. Kenapa sederhana coba? Karena sesimpel melakukan hal
sederhana yang memang kita sukai. Tips ini juga sempat disinggung dalam sebuah buku menarik yang berjudul Flow, The Psychology of Optimal Experience, yang menurut penulis, hal-hal sesederhana hobi, kesukaan, atau sejenisnya itu sebenarnya udah cukup untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Kegiatan dan hobi seperti melukis, membaca, bersepeda, masak, atau membuat karya yang kita sukai. Buat yang hobi baca nih misalnya, bayangkan bagaimana waktu bisa berlalu dengan sangat menyenangkan ketika kita menikmati buku yang bagus. Yang suka baca, kadang 1 atau 2 jam itu ngerasa cepet banget berlalu saat kita ketemu dengan buku yang cocok banget. Bener nggak? Dan kalau kita tekuni, apa yang kita sukai bahkan bisa menjadi salah satu sumber pemasukan kita secara finansial. Bahkan sampai ada istilah lakukan apa yang kita suka dan uang akan mengikuti kita. Melakukan apa yang kita sukai juga menghindarkan kita dari tingkat stres yang tinggi, teman-teman. Dari kejenuhan yang berlebihan atau dari emosi yang tidak beraturan. Dan yang pasti, mengerjakan sesuatu yang kita sukai adalah satu langkah yang mampu mendekatkan kita pada kebahagiaan itu sendiri. Tips yang kedua adalah simple lifestyle. Dalam hidup ini teman-teman seringkali kita menemukan segala sesuatu itu dinilai dengan materi. Benar ya? Sehingga sering disebut dengan istilah materialistis. Termasuk di dalamnya adalah soal kebahagiaan. Padahal memiliki banyak uang, harus kita akui belum tentu meningkatkan kebahagiaan kita juga. Terkadang kita justru stres karena harus mengikuti standar kepemilikan materi yang mungkin tidak seharusnya kita ikuti itu. Sebaliknya, hidup lebih sederhana justru ternyata membuat kita lebih mudah untuk bahagia. Hidup secukupnya ini bukan berarti kita jadi pelit dan hemat banget ya. Tapi belilah apa yang memang kita butuhkan. Karena penelitian menunjukkan semakin banyak barang atau benda yang kita miliki, yang bisa jadi itu juga nggak penting-penting banget, ternyata semakin kita akan menghabiskan banyak waktu serta pikiran untuk mengurusnya. And I do totally agree with that. Kalau teman-teman ingat tentang minimalism yang pernah Sally bahas juga nih, nanti linknya Sally taruh di bawah. Teman-teman tentu punya frekuensi yang sama, bahwa memiliki banyak materi bukanlah standar kebahagiaan. Dan vice versa sebaliknya, terkadang itu justru menjadi sumber stres dan kejenuhan kita. Dan ternyata kebahagiaan itu ada saat kita bisa memaksimalkan fungsi dari apa yang kita miliki. Tips yang ketiga adalah forgiving. Terkadang kita jadi nggak bahagia bukan karena kita gagal atau kehilangan, teman-teman. Bukan juga karena kita kekurangan materi. Namun seringkali ketidakbahagiaan itu kita alami karena kita menyimpan rasa kecewa pada seseorang secara berkepanjangan. Atau dengan kata lain nih, kita sulit memaafkan. Bener gak? Kita mungkin berpikir bahwa gak memaafkan orang lain, otomatis kita jadi pemenang. Padahal sebaliknya, saat kita enggan memaafkan orang lain, maka disitulah kita menutup diri dari pintu-pintu kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, hati dan pikiran kita rentan diliputi rasa dendam atau bahkan iri ketika orang yang tidak kita maafkan itu mencapai beberapa tujuannya. Teman-teman bisa bayangkan nih, jika kita terus-menerus hidup dalam kondisi seperti ini, maka yang kita dapatkan hanyalah kecemasan. Sementara itu, berbagai penelitian yang dilakukan psikolog di dunia ini menyatakan bahwa makin mudah kita memaafkan orang lain, maka kita akan jadi lebih bahagia. Dan ini cukup masuk akal sih, setidaknya bagi Sally dan tim. Karena saat kita ikhlas untuk memaafkan seseorang, kita jadi nggak punya beban lagi. Gampang diucap, bisa jadi sulit kita lakukan. Jadi, lebih mudah bagi kita untuk bahagia dengan cara kita memaafkan dan bersyukur atas apapun yang ada dalam hidup. Setuju nggak? Tips yang keempat adalah connect and sharing. Kalau selama ini kita menganggap bahwa kebahagiaan adalah tentang memiliki materi atau posisi atau jabatan tertentu, maka yuk teman-teman ubah mindset itu dengan menemukan kebahagiaan itu dalam lingkungan sosial kita. Greater Good Science Center dari University of California, Berkeley menekankan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan saat kita connected atau terhubung atau dengan kata lain berinteraksi dengan orang lain. Dan lebih mudah lagi nih, kebahagiaan bisa ditemukan saat kita melakukan kebaikan yang oleh Greater Good Science Center disebut dengan random act of kindness. Atau Sally dan tim bisa menyimpulkan sebagai berbagi, sharing ya. Sayangnya banyak di antara kita belum atau mungkin tidak menyadari bahwa bahagia juga bisa ditemukan dalam berbagi itu sendiri.
Nggak melulu harus berbagi uang atau materi, tapi mungkin bisa berbagi ilmu, pengalaman, atau hal lain yang memiliki makna untuk orang lain. Berbagi pengalaman membuktikan bahwa manusia akan menjadi lebih bahagia ketika kita menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki dan kita berikan untuk orang lain. Teman-teman bisa bayangkan, jika kita melihat orang yang kena bencana deh misalnya, terus kita berikan 10% penghasilan kita kepada mereka, atau berapa persennya teman-teman deh yang menentukan. Mungkin bagi kita 10%, 5%, 7%, 1 atau 2% itu bukan apa-apa, tapi bagi mereka yang membutuhkan, nilai tersebut bisa jadi sumber kehidupan. Bahkan bukan gak mungkin jadi sumber harapan. 1 dari 3 fire in the belly atau yang membuat kita tetap bisa hidup, semangat, dan punya motivasi tinggi adalah harapan. Nah, untuk itu teman-teman, apapun profesi kita sekarang dan apapun yang kita lakukan sekarang, sebesar apapun masalah yang kita hadapi sekarang, menjaga harapan itu penting banget untuk kita semua lakukan. Dan tips yang kelima adalah focus on our strength. Ada nggak yang ngerasa bahwa nggak bahagia karena merasa selalu kurang, merasa nggak cantik, insecure, nggak merasa pinter, dan seterusnya? Atau singkatnya, kita nggak bahagia karena selalu fokus pada kekurangan diri kita sendiri. Karenanya, tips kelima yang Sally dan tim ingin bagikan adalah lebih ke inward looking. Yuk teman-teman, temukan kebahagiaan kita dalam kekuatan atau kelebihan yang kita miliki. Hal ini diungkap oleh Greater Good Science Center, University of California, Berkeley, yang menekankan bahwa saat kita fokus pada kekuatan atau sisi baik yang kita miliki, maka kita akan jauh lebih bahagia. Kuncinya adalah kita mencari kekuatan kita di mana, and then let's put them into practice. Saat kita mengakui bahwa kita punya kelebihan nih di bidang leadership, maka kita bisa cari, atau kalau memang nggak ada, bentuk komunitasnya. Nah, di situ secara nggak langsung kita bakal bisa ngepraktekin skill yang kita miliki. Atau kita merasa punya kekuatan dalam hal menulis, skill writing, maka nggak ada salahnya kita mencoba menulis dan pelan-pelan berani untuk nge-publish tulisan kita, baik di sosial media kita sendiri atau mungkin di media-media lainnya. Saat kekuatan tersebut terrealisasi dalam karya teman-teman, percaya deh, di situ akan ada rasa senang, puas, dan bukan nggak mungkin bahagia secara lahir batin itu akan hadir dalam diri kita. Nah teman-teman, itulah beberapa tips mengenai creating happiness dari Sally dan tim. Sekali lagi, kebahagiaan bukan melulu soal materi, tapi soal bagaimana kita menciptakannya dalam hal-hal sederhana yang kita lakukan. Kayak Roy Bennett pernah bilang kurang lebih, happiness depends on your mindset and your attitude. Yang kurang lebih artinya adalah kebahagiaan itu tergantung pada pikiran dan sikap kita. Sekian dari Sally dan tim, dan sampai jumpa di Ada Apa edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.